Assalamualaikum teman-teman. Hai Ilkomers, balik lagi bareng kita di podcast Ilmu Komunikasi. Nah teman-teman, aku sedikit curhat ya. Aku tuh lagi relate banget sama hal yang bikin aku ngedown tentang proses berkembang. Kalau Erwin sendiri ini gimana nih? Betul sekali Kak Putri, sama halnya dengan Erwin sendiri yang masih bingung sih bagaimana sih tips and trick untuk cara kita pengembangan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan personal branding di tengah teman-teman kita di luar sana yang semakin hari makin hebat saja ya Putri. Entah bagaimana sih cara dia semangatnya itu bisa terus-menerus ditingkatkan. Kadang sih aku masih bingung. Sedangkan kita tuh masih nge-stuck di sini-sini aja. Betul. So guys, di episode kali ini kita bakal membahas tentang tips dan juga trik proses berkembang. Betul sekali Kak Putri. Jadi siapa sih narasumber kita kali ini Kak Erwin? Nah, for your information buat teman-teman, bintang tamu kita pada kali ini itu adalah mahasiswa baru Kak Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Sedikit informasi lagi, dia merupakan selain mahasiswa baru, dia juga mempunyai segudang prestasi. Padahal dia terhitung masih sangat muda Putri. Dia baru saja tamat SMA, namun dia berproses mulai dari SMP dan SMA, dan salah satu prestasi yang sangat luar biasanya, dia pernah mewakili Sulawesi Selatan menjadi delegasi tingkat nasional. Nanti kita akan spill apa saja prestasinya. Itu maba ya Kak berarti ya Kak? Betul, dia masih mahasiswa baru loh. Sebelum maba aja udah berprestasi lah. Kita dulu waktu maba sedangkan kita dulu aja sih ya? kuliah Kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah nongkrong, palingan nugas saja ya sama teman-teman. Ya, teman-teman tetap saksikan sampai selesai. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita kali ini. Ada Fadil Angga Saputra. Oke. Halo Kak Fadil. Kalau sapaan orang Makassar mah agak Kareba. Gimana nih kabarnya Kak Fadil nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Kak semenjak menjadi maba? Apakah sudah banyak tugas yang menumpuk atau bagaimana? Selama ini masih aman Kak, Masih aman Kak Putri, belum. Tunggu. Nah Kak Fadil, sedikit diceritakan nih gimana sih proses kakak dan juga apa aja dampak setelah Kak Fadil bergabung atau terjun di dunia perdutaan atau pigeon. Bisa diceritain enggak sih sebelum dampaknya itu awal mula Kak Fadil terjun di duta apa dulu? Bagaimana cara Kak Fadil tertarik sampai akhirnya bisa mewakili ke tingkat nasional? Keren. Boleh diceritain enggak sih? Baik Kak, jadi saya mulai dari proses awal saya. Jadi saya tidak mulai dari SMA sebenarnya Kak. Jadi FYI atau for your information bahwa saya itu sudah lama terjun di dunia lomba-lomba Kak. Mulai dari saya TK sampai SMA. Di awal TK itu memang saya sudah tertarik Kak dengan dunia per-public speakingan. Saya mulai terjun di lomba dai cilik pada saat itu, dan alhamdulillah di TK, SD, SMP itu sudah banyak mendapatkan prestasi terkait hal tersebut Kak. Mulai dari mewakili kabupaten saya ke provinsi pada waktu SD maupun SMP itu lomba pidato. Kemudian selain di dunia per public speakingan Kak, saya juga termasuk salah satu siswa yang aktif di bidang OSN. Keren banget. Jadi pas SMA juga selain di perdutaan, saya juga pernah mewakili Sulawesi Selatan di salah satu Olimpiade Sains Pemuda Nasional, dan alhamdulillah di nasional tuh saya dapat perak. Dan keren. Ya Kak, alhamdulillah. Dan kalau dunia perdutaan itu sebenarnya awalnya saya tidak terpikirkan Kak mau masuk di duta-duta. Saya itu tidak pernah ada pikiran dan saya tidak kenal sama sekali apa sih itu duta. Tapi pas pertama kali saya terjun itu, saya mendapatkan informasi dari forum anak Mas Sedi. Itu bukan dari sekolah Kak, itu dari sosmed saya. Nah, saya mulai tertarik karena lihat teman-teman di forum anak Mas Sedi yang memiliki kegiatan yang positif. Saya langsung terpacu Kak, kayaknya bagus ini kalau saya join. Iya, terus. Setelah itu
saya mulai mendaftar lah Kak, karena di situ belum terbuka open recruitment-nya. Ada pendaftaran duta anak, yang mana ketika kita menjadi duta anak Kabupaten Sinjai itu auto masuk forum anak. Betul. Jadi di situ saya mulai, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi duta anak Kabupaten Sinjai. Dan ada fun fact, saya sempat dimarahi sama guru saya Kak, karena guru-guru saya di sekolah itu baru tahu setelah saya juara. Jadi selama proses memang saya memegang prinsip bahwa saya akan senyap dalam proses saya, dan akan muncul ketika hal-hal yang saya inginkan itu saya dapatkan Kak. Oh, jadi teman-teman, Kak Fadil nih tipe cowok yang susah ditebak, ya guys? Betul banget teman-teman. Nah, terus gimana nih Kak Fadil? Setelah itu, setelah menjadi duta anak, banyak tawaran menjadi duta wisata, duta genre. Wow. Ya Kak. Tapi saya seperti awalnya, saya sebenarnya tidak terpikirkan untuk menjadi duta-duta tersebut, tetapi ada satu duta yang langsung saya merasa Kak, kayak wah, kayaknya kalau saya bisa dapat ini Sangat peluang. sangat peluang besar bagi saya untuk membangun personal branding saya di sosial media, bisa terbang gratis ke Jakarta, dan di situ awalnya saya dikirimkan sama guru saya, dan sebelum itu sebenarnya saya sudah mendaftar Kak. Tapi saya mau disenyap, tapi kayaknya guru saya mulai notice, jadi beliau kirimkan pamflet tersebut, duta SMA. Nah, fun fact untuk teman-teman, duta SMA itu merupakan duta yang langsung dari Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat SMA Kak. Betul. Dan salah satu yang jadi pendorong saya, karena saya sering lihat FYP-nya Fania Winola. Wow, iya. Fania Winola itu I see. Ya, Fania Winola itu dia artis yang terjun di bidang public speaker, gitu Kak. Nah, di situ saya rasa wah, ini bukan ajang duta yang kaleng-kaleng ini, karena seleksinya bukan lagi seleksi per kabupaten, provinsi, tapi kami langsung diseleksi sama Direktorat SMA-nya Kak. Wah, keren banget. Keren banget ya teman-teman. Dan sebenarnya pada saat itu saya itu tidak menyangka Kak, tidak terpikirkan, karena melihat lawan saya Kak. Karena fun fact juga Kak, sebelumnya kalau saya lomba-lomba itu saya biasanya lihat lawan-lawan saya. Betul. Bisa jadi kayaknya. Jadi saya makin terpacu Kak. Tapi di duta SMA berbeda Kak. Karena saya lihat teman-teman saya yang mendaftar, ada ketua forum anak Kabupaten Sinjai, kabupaten saya yang mendaftar, ada ketua forum anak Sulawesi Selatan, Betul. kemudian ada ketua forum OSIS di Sulawesi Selatan itu juga mendaftar, dan masih banyak lagi Kak. Terus saya sempat pikir kayaknya tidak lolos sama ini deh. Berarti emang Kak Fadil udah ada rasa takut duluan ya Betul, sebelum kayak seperti orang pada umumnya Kak. Ya. Iya sih. Ya, mungkin ada pesimis sedikit pas Kita juga gitu enggak sih, kalau mau ikut lomba pasti lawannya ada ini. Jadi betul kayak takut duluan gitu. Iya, Iya, betul iya. Kak. Nah, tapi berkat mungkin sudah rezekinya memang Kak, karena setelah lolos pemberkasan itu dari ribuan orang yang mendaftar di provinsi itu hanya 5 orang atau 6 orang yang terseleksi administrasinya Kak. Di administrasi itu kita cantumkan banyak visi bagaimana kita lomba-lomba di kabupaten, provinsi, dan nasional. Kemudian setelah seleksi administrasi, ada seleksi wawancara Kak. Seleksi esai dulu Kak. Oh, iya. Seleksi esai, kebetulan saya juga suka menulis, dan alhamdulillah teman-teman dan kakak-kakak ada 3 buku saya yang sudah terbit. Wah, keren banget. Keren Ternyata di balik prestasinya dia juga pernah Udah punya menerbitkan karya, buku ya iya. Kak Putri. Kita mah taunya curhat di buku doang ya. Betul. Mungkin saya belum, mungkin kakak-kakak lebih hebat dari saya, cuman saya sudah mengetahui bagaimana proses Aminin untuk aja dulu. menerbitkan buku tersebut Kak. Keren banget.
ngomong-ngomong nih terkait public speaking, tadi saya dengarnya tuh udah sering ikut lomba dari TK. Betul. Dari TK loh guys. Dari TK loh guys, kita Kita mah dari TK masih main bulu tangkis, masih main kelereng Betul. di masjid. Ini udah ikut lomba, ih keren banget Masya Kak. Allah. Bisa ngefight loh Kak Fadil nih. Misalnya lanjut ceritanya. Setelah itu lanjut ke tes wawancara. Nah di tes wawancara itu saya dapat satu inti dari tes tersebut bahwa bagaimana kakak-kakak direktorat ini melihat bahwa memang esai tersebut adalah esai milik sang pendaftar. Jadi saya punya satu kunci dalam esai tersebut. Cuman ada lagi kendalanya Kak, bukan selurus jalan tol begitu Kak. Ada lagi kendala. Selur jalan apa dong? Bagaimana di sebelok-beloknya belokan Camba Kak. Oh. Jadi ada lagi ini Kak, ada lagi kendalaku. Di situ saya terpilih juga jadi Raimuna Nasional. Nah, Raimuna Nasional itu kita naik perahu ke ini, kapal Pelni lah, ke Jakarta. Itu acara pramuka ya kalau nggak Iya, salah. acara pramuka nasional di Jakarta Kak. Wow. Nah, pada saat itu saya juga pas di kapal Kak, saya dapat ini jadwal wawancaranya pas di kapal, dan mungkin kakak tahu nih lah kalau di kapal itu nggak ada Jadi, jaringan betul, dan betul. sebagainya. Nah, Ini ini pas nih di kapal lihat ini nggak Putri Duyung gitu. tidak sih Kak, lebih ke Putra Duyung. Oke, terus? Di situ alhamdulillahnya di tengah laut pas ada jaringan Kak. Dan pada saat itu saya langsung join Zoom, dan alhamdulillah saya mendapatkan satu inti memang dari poin yang harus didapatkan oleh kakak-kakak direktorat Kak, bahwa bagaimana mereka yakin terhadap saya yang membuat essay tersebut. Jadi saya bilang nih yang tadi Kak, kebetulan saya adalah saya sudah beberapa kali menerbitkan buku, ada buku puisi, buku majalah ilmiah, dan buku-buku lainnya Kak yang sudah saya terbitkan. Dan sebenarnya peserta lain itu ada 2 kali sesi wawancara, tapi alhamdulillah saya diberi keringanan. Jadi 1 sesi wawancara katanya juri ini Kak sudah puas nih katanya Kak. Masya Allah. Keren banget Kayaknya sih, emang keren udah banget. jalannya enggak sih? Bayangin aja enggak sih Putih, dia udah naik di kapal, nggak ada jaringan, tapi tiba-tiba dapat jaringan untuk ikut wawancara dan Zoom ya. Kayaknya emang udah jalannya Emang sih udah Putih. Udah jalannya. rezekinya si dia ini untuk jadi duta SMA ya. Bisa nggak sih ini di spill doanya? Emang apa sih Kak doanya? Atau apa sih apa dia? Tips dan trik Kak Fadil nih, ala Kak Fadil biar bisa sampai di titik Atau sekarang. amalan-amalan baiknya sehingga Amalan-amalan baiknya, atau mungkin ada baca-bacanya gitu loh Kak. Mungkin kalau baca-baca Kak ya bacaan biasa sih. biasanya tuh kayak gimana ya? Biasanya tuh kayak gimana? Cuman Nggak mungkin lebih- sih kalau biasa. Iya Kak, mungkin lebih ke ini Kak, lebih ke bagaimana aktivitas saya sehari-hari, bagaimana saya memperlakukan kedua orang tua, guru-guru, Allah. dan itu saya yakin sekali Kak kalau kita patuh sama orang tua tidak bandel di sekolah, tidak patuh-patuhi sama guru, itu yakin dan percaya Kak. Jalan ta itu akan Lurus-lurus indah, aja. ya. Lurus. Walaupun enggak selurus yang Iya saya bilang sih. tadi Kak. Cuma Pasti ada gitu. Ada sih cobaannya. Iya. Jadi mungkin itu sih Kak tips dari saya, jangan pernah durhaka sama orang tua, durhaka sama guru-guru, dan terus berbuat kebaikan selagi kita masih bisa berbuat kebaikan. Betul, betul. Tapi emang betul loh Kak Erwin dan Kak Fadil, kalau misalnya orang tua udah berkah dan Iya. didampingin sama doanya, insya Allah kita tuh bakal lancar-lancar Iya. aja. Asal dia udah ridho, doanya tuh langsung nembus aja gitu. langsung melangit kan. Kalau kita kan masih macet-macet dulu nih. So Ilkomers, udah nggak terasa kita udah sampai di sini aja. Nah sebelum penutupan, ada nggak sih Kak kata-kata terakhir nih untuk para Betul. Ilkomers? Kita kasih paham dulu nih. Kasih paham teman-teman nih kita. Kak Fadil sama teman-teman yang di luar sana yang mempunyai keinginan seperti Kak Fadil. Ya silakan Kak Fadil. Baik, jadi mungkin kata-kata dari saya itu teman-teman harus selalu memegang prinsip bahwa
nama teman-teman itu akan besar karena teman-teman sendiri, bukan di mana teman-teman berdiri. Mungkin itu saja Kak. Wah, kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan untuk bintang tamu kita pada hari ini yang mempunyai segudang prestasi dan Semoga tentunya kita juga bisa menginspirasi. seperti Kak Fadil ya. Betul, betul, Bisa betul, betul, membanggakan tanah air kita asik. Asik. Oke, gitu aja teman-teman. Tetap saksikan Podcast Ilmu Komunikasi. Bye bye.